Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai pada kesimpulan kemarin bahwasanya yang bisa menyatakan ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau palsu itu adalah Prabowo. Bukankah yang mengangkat Ketua Mahkamah Agung itu adalah Prabowo? Bukankah yang mengangkat Menteri Kehakiman itu adalah Prabowo? Bukankah yang mengangkat Jaksa Agung itu adalah Prabowo? Bukankah yang mengangkat Kepolisian itu adalah Prabowo? Ya, jelas. Tapi di sini ada tangan-tangan Jokowi. Kan itu yang kita bahas kemarin. Jadi yang menentukan betul-betul saat ini, karena yang resmi, yang legal, dan betul-betul berhak, itu adalah Prabowo. Dengan dia perintahkan satu kata saja, asli atau palsu. Dia beri kode saja, itu akan membuat ijazah Jokowi ini palsu, sepalsu-palsunya, asli asli-aslinya. Walaupun asli bisa dikatakan palsu oleh Prabowo. Walaupun palsu bisa dikatakan asli oleh Prabowo. Kalau belum jelas, tengok konten sebelumnya, tapi saya jelaskan juga sedikit di sini. Dan para pengamat kan mengatakan bahwasanya ini akan endingnya. Ending atau akhirnya ijazah ini akan dinyatakan asli. Ya ujung-ujungnya ini kan nanti menurut saya ujung-ujungnya nanti ijazah Jokowi dinyatakan asli. Ujung-ujungnya nih nanti. Ya. Dan bukan hanya pengamat saja. Ini pengacara yang lagi naik daun sekarang tuh, Ahmad Kozinuddin, menyatakan juga ending-endingnya begini juga. Akan dinyatakan asli. Dugaan kuat kami akan dinyatakan ijazah tadi identik atau asli, sehingga akan menggugurkan laporan di Barreskrim terkait dugaan pemalsuan dokumen ijazah. Saya tak terlalu setuju dengan pernyataan dari dua orang ini. Dua orang ini adalah pengamat dan pengacaranya Roy Suryo, malahan Ahmad Kozinuddin ini. Karena sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sekarang berkecamuknya perang antara Prabowo dengan Jokowi. Dan saya agak sepakat dengan Jimmy Asidik ini. Ini prosesnya akan panjang, kawan-kawan. Jadi kalau menurut saya ini kemungkinan besar akan lama, panjang. Oke. Dan kebetulan ini campur aduk dengan kekecewaan kepada terpilihnya Gibran. Oke. Ya kan? Benar yang dikatakan oleh Jimmy Asidik. Ini masalah politik. Tapi kalau masalah politik, kita lihat konstruksi perkaranya dulu. Konstruksi perkara itu apa? Kita harus mulai melihat awalnya. Kalau kita ingin tahu endingnya, kita awalnya harus kita lihat. Kalau faktanya, yang mengupload pertama sekali itu adalah kader PSI. Dia memang upload pertama-tamanya. Untuk apa seorang kader PSI yang notabene adalah pendukung Jokowi menyatakan mengupload sebuah fotokopi ijazahnya Jokowi yang menyatakan ijazah ini adalah ijazah Jokowi yang asli. Padahal isu ijazah asli itu, ijazah palsu tersebut sudah lama berlalu, 2019 laginya. Kenapa itu dimunculkan oleh kader PSI? Bukan dari lawan Jokowi, itu maksud saya. Nah, dari situlah Roy Suryo meneliti ijazah yang diupload oleh kader PSI ini adalah palsu. Dan berikutnya, Rismon Sianipar langsung datang ke UGM dan melihat skripsinya yang juga tak beres. Kan itu awal mulanya. Kita harus tahu dulu awal pemicu hal ini. Salahkah kita menyatakan bahwa yang sengaja mengupload, yang sengaja menggoreng, yang sengaja memblow up isu ini adalah kader PSI, adalah pendukung Jokowi? Tapi untuk apa? Padahal isu-isu ini tak ada sama sekali lagi. Yang mencuat malahan isu Fufu Fafa yang digoreng juga oleh Roy Suryo. Makanya benar kata Jimmy Asidik, ini berkaitan dengan keabsahan Gibran. Kalau yang mencetuskan pertama adalah pendukung Jokowi, saya sangat berbeda sekali dengan pendapat Jimmy Asidik. Bahwasanya ini adalah untuk menjatuhkan Jokowi, untuk menjatuhkan Gibran. Artinya lawan politik Gibran yang melebarkan pertama kali ijazah kasus atau isu ijazah palsu ini. Cara menjatuhkan lawan politik. Kalau kita nggak suka sama orang, cari itu urusan ijazahnya. Nah, gitu loh. Ya kan? Ya, kadang-kadang memang ada masalah tentang administrasi ijazah itu. Oke. Kalau kader PSI pendukung Jokowi yang mengupload pertama kali tujuannya bukan untuk menjatuhkan Gibran, tidak masuk akal rasanya anak Jokowi mau dijatuhkan oleh kadernya sendiri. Bukankah ketua umumnya kan Kaisang? Masa menjatuhkan abang? Tidak cocok logikanya. Yang cocok logikanya ini adalah untuk mempertahankan Gibran. Lah, kenapa begitu? Kok di blow up isu-isu ijazah ini? Bukankah ini akan menurunkan derajat Jokowi serendah-rendah, sehina-hinanya? Kalau kita lihat di situ, bukan itu tujuan sebenar-benarnya. Adalah sangat gampang bagi Jokowi untuk membuat ijazah itu asli. Kenapa begitu? Yang menerbitkan adalah UGM.
UGM itu siapa dulunya yang mengangkat rektornya? Adalah Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikannya masih orangnya Jokowi. Balas budi masih bisa. Bukankah kalau masuk ke pengadilan, saya katakan tadi, pengadilan yang sekarang itu Menteri Kehakimannya adalah orang Jokowi juga. Polisi sekarang ini adalah orangnya Jokowi juga. Apa susahnya membuat sebuah ijazah? Mau tidak kuliah pun, sehari pun di UGM itu, gampang dia perintahkan, tolong buatkan ijazah itu. Mengerti secara logika ke masyarakat kita seperti itu aja. Apalagi datanya sudah kabar-kabur begitu, 85. Berapa puluh tahun yang lalu lagi kan? Sangat gampang kawan-kawan. Tapi pertanyaannya kenapa sepertinya blunder Jokowi? Pergi ke Kosmojo, siapa namanya itu, dosen pembimbingnya. Dan mengatakan dosen pembimbing ini adalah sangat killer dan segala macam, pembimbing skripsi. Padahal kenyataannya dosennya itu sendiri mengatakan dia bukan pembimbing Jokowi. Apa maksud Jokowi membuat kejanggalan-kejanggalan seperti itu dan menarasikan macam-macam dengan alumninya? Ada kaum-kaum pembela, teman-temannya yang sekarang membicarakan, mengatakan bahwasanya Jokowi bersama dia di kuliah. Tapi banyak kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan. Apa gunanya sama Jokowi? Agar kasus ini meledak. Kalaulah Jokowi menyatakan, merasakan bahwasanya untuk membuat ijazah asli itu, asli aspal maksud saya, misalnya ijazahnya itu tidak ada sekalipun dibuat oleh UGM sekarang, sangat gampang sama dia. Apa yang tidak gampang sekarang ini? Apalagi mantan presiden. Tapi kok dibuatnya kejanggalan-kejanggalan ini? Kan itu yang jadi masalah kita. Itu yang kita soroti. Itu yang kita baca. Agar kasus ini bisa diterus-teruskan. Bisa di blow up terus-menerus. Bisa dibuat berlama-lama. Untuk memancing. Memancing siapa? Orang-orang yang benci dia. Orang-orang yang mendukung dia. Kemudian melihat hal ini. Keluar untuk tidak mendukung dia lagi. Karena terdeteksi juga dalam hal ini. Kalaulah tidak dibuat berlama-lama oleh Jokowi kasus ini. Pada waktu Bambang Tri dulu gercep sekali polisi kan. Sekarang kok dilama-lamakan oleh polisi. Pemanggilan undangan klarifikasi lah. Kemudian belum ada terlapornya. Padahal Jokowi sudah melaporkan orang-orang tersebut. Kenapa dibuat lama seperti itu? Seperti kata Jimmy Asidik. Ini untuk memancing siapa lagi? Memancing DPR. Ya, DPR harus dipancing masuk ke dalam kancah ini. Terbukti kemarin Megawati mengatakan komentarnya tentang ijazah ini. Kemudian ada PKB yang mengomentari. Tujuannya apa oleh Jokowi? Pertama, cek ombak. Cek loyalitas. Cek loyalitas partai-partai yang ada di parlemen sekarang. Golkar, PAN, dan lain-lain. Nasdem, kemudian PKB. Jokowi coba gertak Prabowo. Orang-orang saya masih solid. Jangan coba-coba goyang kedudukan Gibran seperti kata Purnawirawan tersebut. Jangan coba-coba habisi tangan saya di pemerintahan sekarang. Yang 17 menteri dan kepala badan itu yang saya susutkan kemarin. Jangan coba-coba reshuffle mereka. Walaupun banyak kejanggalan di ijazah palsu saya itu atau ijazah saya tersebut, Prabowo harus mengatakan itu asli. Walaupun Prabowo tak tahu apakah itu memang asli atau palsu, harus menyatakan asli. Sekarang kan terdeteksi. Jokowi sebenarnya tidak pernah menyerahkan ke polisi ijazah yang asli dia tersebut, cuma diserahkan fotokopi. Kenapa saya katakan ini menggertak Prabowo? Kita sudah tahu kemarin itu, di kasus Timah sangat gencar Prabowo menguliti. Masa cuma 5 tahun atau 6 tahun? Seharusnya kan 50 tahun. Kemudian kasusnya mandek. Kemudian di kasus Pertamina juga mandek. Yang dibongkar oleh kejaksaan. Kan itu yang kita katakan kemarin. Kemudian Prabowo sekarang menyuruh TNI untuk mengamankan kejaksaan yang membongkar kasus-kasus yang mandek-mandek tersebut. Kasus besar yang mandek tersebut. Pertamina dan PT Timah. Apa artinya? Prabowo ingin menyingkirkan oligarki-oligarki di pihak Jokowi. Karena ternyata begitu oligarki tersebut, pagar laut dan lain-lain itu, kalau sudah menyentuh Jokowi, kejaksaan mandek. Dan ternyata juga kejaksaan dimata-matai, diintel, diintip, dikuntit oleh Densus 88 di kasus Timah. Bisa jadi kejaksaan sudah mengadu. Saya sudah bongkar korupsi sesuai dengan instruksi Pak Prabowo. Tapi ini kesulitan kita. Ada tangan-tangan dari pihak yang lama. Tangan-tangannya itu tak mau kita bongkar ini. Kami diancam. Yang mengancam siapa? Densus. Densus siapa? Polisi. Oke, saya taruh TNI di situ. Kalau kita runut peristiwanya, PT Timah itu jauh sebelum isu ijazah palsu ini. Nah, apa tujuannya oleh Jokowi? Ini ngetes lagi. Kita blow up kasus ijazah ini lagi. Mungkin saja Pak Jokowi sekarang ini punya ijazah aslinya. Kita gencarkan masalah ijazah palsu ini. Kita buat sampai DPR nanti mengomong masalah ijazah ini. Tapi ternyata sampai sekarang DPR tak satu pun yang bunyi. Seperti biasa DPR malahan untuk kasus-kasus yang remeh-temeh dia panggil. Dia panggil orang. Dia panggil entah macam-macam kan. Tapi untuk ijazah palsunya Jokowi yang sekarang ribut seluruh Indonesia ini, ribut sampai luar negeri, tak pada panggilan dari DPR ke Jokowi atau ke Roy Suryo. Nah, tidak ada kan. Artinya Jokowi menyatakan kepada Prabowo, nah lihat, parlemen saja tak berani memanggil saya sampai sekarang. Jangan coba-coba.
Apakah kasus-kasus kemarin itu sampai di situ? Ya tetap di situ saja. Kemudian jangan coba-coba Gibran dihalau dari tempatmu. Kemudian jangan coba-coba mengatakan ijazah saya palsu, karena DPR di tangan saya. Jangankan Gibran, Prabowo pun bisa dimaksulkan oleh DPR, karena DPR yang bisa memaksulkan orang, memaksulkan presiden, bukan Purnawirawan. Itu kalau Prabowo mau nurut. Itu kalau kalkulasi Prabowo mengatakan cuma Gerindra yang mendukung dia. Tapi kalau PDIP sebagai partai terbesar juga di DPR sekarang, paling besar, kalau mendukung Prabowo all out dalam hal ini, Prabowo akan bertindak. Kalau palsu-palsu, kalau asli-asli. Dia tidak akan peduli. Dia harus kalkulasi betul. Kalau dalam istilah politik, dia harus kalkulasi bisa menang, harus menang, dan pasti menang. Kalau tidak pasti menang, dia tidak akan lakukan itu. Dia akan melama-lamakan saja, seperti kata Jimmy Asidik. Tapi kalau Prabowo, lagi-lagi saya katakan, merasa kuat, dan memang parlemen mendukung dia, beserta rakyat, dan kalkulasi dia, Jokowi bisa dikalahkan dia ambil keputusan. Apa keputusan dia? Walaupun ijazah Pak Jokowi itu asli, dia akan katakan, dia akan suruh, dia akan rekayasa, dia akan intervensi. Harus palsu. Apa tujuannya? Menghabisi betul-betul lawan dia di 2029. Karena potensi Gibran melawan dia, ataupun Jokowi, ataupun pendukung Jokowi melawan dia di 2009 makin kuat. Karena kecengkeraman mereka sangat kuat di parlemen. Sangat kuat di oligarki. Dengan tidak bisanya dibongkar kasus-kasus yang menyangkut oligarki. Dan di pemerintahan dan di aparat. Ini kalkulasinya harus menang dan harus dihabisi, karena Prabowo berniat tahun 2029 menjadi presiden lagi. Tapi kalau tidak berniat Prabowo di 2029, dia tak akan mau mengikuti skenario dirinya, tapi akan ikuti skenario Pak Jokowi. Makanya kasus ini bisa lama, bisa sebentar, bisa juga Prabowo mengatakan itu asli, bisa juga mengatakan itu palsu. Tergantung situasi politik yang lagi bergulir saat ini. Terima kasih.